Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras syiyam alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Khamis ba'da maghrib Masjid Jami Al Mubarakah Kampung Setu Sindang Mulia Cibarusah Bekasi, yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya, yang seluruhnya saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa afidakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai, paling dimuliakan, paling diagungkan oleh Allah, yang namanya oleh Allah dideretkan dengan nama Allah dalam dua kalimat syahadat, yang kelak di hari kiamat syafaatnya sangat amat kita harapkan, yaitu panutan kita, baginda yang mulia tercinta, paduka alam, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sejahtera. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa afidakumullah. Malam ini kita sudah berada di malam ke-28 ya, di bulan Sya'ban. Salah tak? Benarnya? Tapi salah. Memasuki malam tanggal 28 di bulan Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal berapa di bulan Februari ini? Tanggal 26 di bulan Februari tahun 2025. Dan taklim kita pada malam ini adalah taklim merupakan pertemuan yang ke 443. Jangan-jangan salah ya. Pokoknya 400 lewat ya, 400 sekian. Alhamdulillah kita udah 400 lebih kita ngaji di sini. Mudah-mudahan itu jadi amal soleh yang diterima oleh Allah dan jadi penyebab dosa-dosa kita diampuni
oleh Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka berarti malam ini taklim kita merupakan tawakufan muaqqatan. Tawakufan itu diambil dari fi'il madhi lapan waqafa yaqifu. Waqfatan artinya berhenti. Jadi tawakufan berarti pemberhentian. Berhenti bukan untuk selamanya. Sebab kalau ngajinya berhenti untuk selamanya, berarti orang tersebut sudah mati. Berhenti untuk selamanya. Yang masih hidup, yang ngaji terus sampai mati, sampai diajiin. Muaqqatan itu artinya untuk sementara, berarti tawakufan muaqqatan, pemberhentian untuk sementara, bukan untuk selamanya. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan panjang umur semua, sehat semua, barokah semua. Kita sambung nanti setelah Lebaran Idul Fitri. Saya nunggu informasi dari Pak Haji Oban. Kalau Pak Haji Oban ada informasi berarti lanjut, kalau nggak ada yang berarti berhenti. Jangan udah mati itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Pak Joman terus sampai mati, pantang mundur dalam kebaikan. Insya Allah. Oh, mumpung hari itu supaya orang bisa ngaji ya. Mumpung sehat, gus gering, udah sakit parah, udah stroke, baru pengen ngaji. Ya mau bisa ngaji, baru ngaji, ngomong di balelo. Ngaji cenah. Tapi tidak bisa. Ngaji mah sehat, ibadah mah sehat. Ulang ada buat gering, ulang ada buat baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sama-sama sebagaimana biasa membaca umul kitab suratul Fatihah, kemudian disambung dengan pembacaan salawat sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah, dan kemudian kita membaca zikir jalalah yang seluruhnya dari bacaan tersebut pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah meninggal dunia, terutama untuk orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Tidak lain mereka adalah kedua orang tua kita, guru-guru kita, kakek nenek kita, dan saudara-saudara kita semuanya. Semoga mereka selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridha Allah, alam kuburnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan raudhah bi riyadhil jinan, jadikan taman daripada taman-taman surga, mendapatkan nikmat kubur, diselamatkan oleh Allah dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Dan kita doakan anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita yang sedang bekerja baik di PT dan ataupun yang sedang menuntut ilmu baik di pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam, kita doakan semoga mereka semuanya, anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, cucu-cucu kita, oleh Allah selalu disehatkan zahir batinnya, jasmani rohaninya, dicerdaskan akal pikirannya, dikuatkan imannya, dibaguskan akhlaknya, dijadikan orang-orang yang saleh dan salihah yang berguna untuk agama dan untuk umat. Dan yang sedang sakit kita doakan semoga oleh Allah lekas disembuhkan. Di antaranya istri saya sendiri sudah hampir 2 minggu sedang sakit. Kita doakan semoga Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqamah. Bitilganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Ghaffar ya Ghafur Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa a'adakumullah wa hafizakumullah. Langsung saja, oleh karena waktunya sangat relatif singkat, mepet ke Isya, langsung Al-Fakir ingin menyampaikan materi tentang mubtilatus shaum, tentang pembatalan puasa. Jadi orang-orang yang akan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan seyogianya mesti mengetahui pembatalan puasa. Sebab kalau tidak mengetahui pembatalan puasa, boleh jadi tidak menutup kemungkinan ia akan melakukan sesuatu yang dengan ketidaktahuannya bahwa sesuatu itu tidak membatalkan puasa, padahal membatalkan puasa karena ketidaktahuannya. Contoh seperti melakukan kemurtadan, itu bisa membatalkan puasa. Baik murtad qauli, bangsa ucapan, seperti ngomong misalnya, ngomong alhamdulillah saya sakit sembuh dengan obat ini, itu bisa murtad. Sebab yang menyembuhkan sakit kita bukan obat. Siapa? Allah. Obat itu hanya syariat penyebab. Jadi nggak boleh kita mengatakan saya sembuh penyakit saya dengan obat ini, nggak boleh. Saya sembuh penyakit saya dengan sebab syariatnya meminum obat ini. Hakikatnya Allah yang menyembuh. Nah begitu ngomongnya yang benar. Jangan sampai omongan kita menjurus kepada kemurtadan. Nah kalau kita melakukan kemurtadan, baik murtad qauli, murtad sebangsa ucapan, dan ataupun murtad fi'li, murtad sebangsa pekerjaan atau perbuatan. Misal awas, kita lagi tadarus bulan suci Ramadan nih, Quran asli tanpa terjemah, semuanya tulisan Arab. Kemudian kita mau ngebetin lembaran berikutnya pakai lidah. Awas hati-hati. Bisa termasuk dalam kategori meludahi Quran, cuma melalui tangan dipindahkan, ini kan lidah. Walaupun sedikit tetap mudah ini, saat basah ini. Nah itu kalau umpama niatnya tujuannya menghinakan Al-Quran, itu bisa murtad. Kalau niatnya tujuannya menghinakan Al-Quran, makanya kalau bisa ngebetin Quran jangan pakai lidah. Kan lidah ada liurnya, ada liur. Nah, jangan pakai apa?
Walaupun boleh baca Quran dalam keadaan punya wudu, tapi baca Quran dalam keadaan punya wudu itu jauh lebih lebih besar pahalanya. Atau misal melakukan kemurtadan i'tiqadi, murtad sebangsa i'tiqad, i'tiqadan, dalam hati mengiktikadkan bahwa bahwa di alam kubur tidak ada kehidupan, di alam kubur tidak ada siksa kubur, tidak ada nikmat kubur, di hari kiamat tidak ada sirat, tidak ada mizan, tidak ada penghisaban amal, tidak ada akhirat. Kalau hal-hal seperti ini kita iktikadkan dalam hati, itu bisa murtad. Atau mengiktikadkan dalam hati bahwa puasa Ramadan tidak wajib, itu bisa murtad. Atau mengiktikadkan dalam hati bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib, itu bisa murtad. Awas, hati-hati, jaga ucapan, jaga perbuatan, jaga hati kalau sedang puas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab fikih diterangkan arkanus shaum salah satu, utawi piro-piro rukun shaum, rukun puasa iku salah satu telu. Dari rukun-rukunnya puasa ada 3. Nah, ini rukun puasa yang 3 wajib dipenuhi, wajib ada. Jadi kalau kita mau menjalankan puasa Ramadan, kurang lebih hanya tinggal berapa hari lagi ya? Besok Kamis, Jumat, Sabtu udah puasa. Malam Sabtu udah tarawih kita. Insya Allah panjang umur semuanya. Keluarga kita panjang umur. Lain hari-hari Ramadan itu saya bebeja. Soal alhamdulillah kurang. Masuk ke bumi itu. Kebalik deh ke bumi. Ada lebaran, dan sesuatu pada marautnya. Mudah-mudahan orang macam keluarga para umur lah. Mareham, bari barokah umurna, kesehatan barokah dipakai ibadah, panjang umur dipakai ibadah mah, mendingan minta telepae we. Supaya di neraka terlihatin. Nauzubillah min. Baik para jamaah. Jadi rukun puasa ada 3. Yang pertama niyatul lailan likulli yaumin fil fardhi. Niyatul lailan likulli yaumin fil fardhi. Wajib. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Setiap orang yang berpuasa wajib niat pada setiap malam. Untuk puasa setiap hari. Kalau puasanya puasa fardu, puasa wajib seperti puasa Ramadan wajib, puasa qada Ramadan wajib. Yang punya qada Ramadan cepat qadain. Tinggal 2 hari lagi Ramadan tahun ini masuk. Awas, jangan sampai keburu masuk. Cepat qadain. Puasa yang dinajarkan, puasa mandurah itu wajib. Puasa kafaratul adzab wajib. Nah, kalau puasanya puasa wajib niatnya malam hari. Kalau niatnya setelah terbit fajar shadiq, niatnya setelah subuh, maka puasanya tidak sah. Tapi orang tersebut tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib, layaknya seperti orang yang sedang berpuasa. Tapi tidak makannya, tidak minumnya, tidak dinilai puasa oleh agama. Nah, itulah hukuman bagi orang yang melalaikan niat. Niat itu wajib. Anna niat rukun fil ibadah. Seluruh para ulama mazhabul arba'ah mengatakan anna niyata rukun fil ibadah, bahwasanya niat itu rukun dalam segala ibadah. Ibadah tanpa niat tidak sah. Salat nih, puasa nih, ibadah haji nih, zakat nih, semuanya pakai niat. Makanya kita melakukan kebaikan apapun, sekecil apapun, diniatkan dengan niat yang lurus, yang baik supaya jadi ibadah. Walaupun pekerjaannya pekerjaan ibadah, tapi kalau nggak niat nggak jadi ibadah. Malam ini kita ngaji, ini pekerjaan ibadah bukan? Ibadah karena sesuai dengan perintah Nabi tolakul ilm. Tapi kalau nggak niat nggak jadi ibadah. Makanya niat, abdi niat tolakul ilm. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, umpama malamnya enggak niatnya mendadak. Misal hari Senin
dari mulai subuh sampai jam 7 pagi kita belum makan apa-apa. Mau nyarap nggak ada yang untuk dimakan, mau beli nasi uduk duitnya nggak ada, duit nggak punya, makanan nggak ada. Akhirnya tiba-tiba mendadak, ya udah saya lihat aja puasa Senin. Jadi kalau puasa Senin walaupun niatnya mendadak. Nah kalau puasa wajib nggak bisa begitu, niatnya harus malam hari. Nawaitu saumagon anakan partisa Ramadona Ramadoni Ramadono. Dono kan teman si kasino. Ramadoni, doni bukan dono. Nawaitu saumagodin anadai partisani Ramadoni haji sanati lillahi ta'ala. Kalau untuk sebulan nawaitu sauma syahri Ramadona. Kalau untuk sebulan Ramadona karena tidak didapatkan ke haji sanati. Beda gitu. Di kalimat Ramadan kalau didapatkan ke kalimat haji sanati, walaupun Ramadan isinya isi malam, maka menurut aturan ilmu nahwu wajib dibaca JR. Silahkan tanyakan ke kiai mana ge. Moal beda ieu rumah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tarku muktirin, jahiran, muhtaran, wala jahilin, makjurin. Rukun puasa yang kedua, setiap orang yang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, maka baginya wajib meninggalkan segala perkara yang dapat membatalkan puasa. Nah, wajib tuh. Pokoknya mah naon wae anu matak ngabatalkeun puasa tinggalkeun, jauh-jauhkeun. Wajib itu. Muhtaron baik jahiran baik dalam keadaan sadar. Muhtaron tidak terpaksa. Ghairu jahilin, mahjurin, tidak bodoh yang dianggap ujur oleh agama. Itu yang kedua. Nah baik, sekarang kita masuk rukun puasa yang ketiga, puasa imun. Harus ada orang yang berpuasa. Nah sekarang kita masuk pada pembatalan puasa. Perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa minimal ada 10 perkara, itu minimal. Baik, yang pertama adalah melakukan jima' atau persetubuhan badan bersama istri di siang hari bulan Ramadan. Ada yang begitu? Ayo yang pernah begitu ngaku ayo. Jangan ya, aku malu ketawa. Mentang-mentang pengantin baru bulan Ramadan siang hari lagi puasa melakukan persetubuhan badan bersama istri. Itu puasanya bukan hanya batal, juga rusak puasanya. Nah bagi orang yang melakukan perbuatan seperti ini, pertama dia melakukan jimaknya, melakukan persetubuhan badannya walaupun bersama istrinya itu haram, jimaknya dosa itu. Dosa walaupun itu istri kita. Kenapa? Karena kita sedang puasa, dilarang. Kalau mau nanti malam tuh mau 3 ronde ke, 4 ronde ke, 5 ronde ke, mau habis sahur nambah lagi ke. Kalau malam boleh halal, tapi kalau siang hari sedang puasa haram. Jimanya jadi haram, dosa jimanya. Nggak dihukum zina, maka dosa aja. Yang kedua, dia wajib mengqadha puasa 1 hari yang dirusaknya tadi dengan sebab jima nanti di bulan Syawal. Yang ketiga, dia wajib ditakdir, dihukum. Kalau pemerintahannya menegakkan hukum Islam itu kena takdir itu, kena hukum pidana itu. Yang keempat, dia wajib kafaratul ujmah, melaksanakan kafaratul ujmah. Dendaan besar yang pertama memerdekakan hamba sahaya. Kalau nggak mampu, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh putus 1 hari pun. Kalau putus 1 hari, ulang lagi dari pertama lagi. Yang ketiga, kalau nggak mampu yang kedua, yang ketiga adalah
It'amu sittina miskinan kata Allah. Dia wajib memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Nah itu yang pertama, yang membatalkan puasa, melakukan persetubuhan badan antara suami istri di siang hari bulan Ramadan sedang puasa. Itu bukan hanya batal puasanya tapi rusak dan wajib melakukan kafaratul uzma yang tadi itu. Nah bagi yang pernah begitu, ayo cepat tobatin. Cepat tobatin. Tobatnya merdekakan nama saya. Kalau nggak ada puasa 2 bulan berturut-turut, siap deh. 2 bulan berturut-turut modal ayo. Sabulan memang sakut yo. Nggak mampu, udah keluarkan uang, beli nasi bok 60 bagi itu kepada fakir miskin. Itu untuk kafaratul uzma. Baik, yang kedua sudah masuk isya. Yang kedua kita persingkat. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah secara sengaja bermuntah-muntahan. Kalau muntahnya tidak disengaja, tiba-tiba muntah keluar, itu nggak batal puasanya. Tapi kalau disengaja, pura-pura dia pura-pura muntah-muntah, ternyata keluar beneran, itu bisa batal puasanya. Makanya jangan gitu-gituan. Ngapain ya kerjaan? Yang pura-pura muntah-muntah, tapi udah beneran batal puasanya. Itu orang nggak ada kerjaan. Yang ketiga yang membatalkan puasa secara sengaja mengeluarkan air sperma, sengaja mengeluarkan air mani, misalnya dengan cara onani. Tahu onani? Cek bahasa orang Jerman mah ngalocok. Tahu tuh siapa ngalocok? Berpuasa Allah bagawe ngalocok di kamar, batal puasanya. Waktu berpuasa baca Quran tak harus ngalocok. Siapa? Kehidupan siapa? Tapi kalau keluar air maninya, kalau keluar air spermanya tidak sengaja, misal dengan sebab mimpi, lagi puasa, siang hari tidur, habis sholat zuhur, habis tadarus, tahu-tahunya mimpi jadi pengantin. Begitu bangun, basah. Apa ini ya? Nah itu mata air sperma. Nah itu gak batal, karena keluar air maninya tidak disengaja. Tapi kalau sengaja batal. Misalnya keluar air maninya dengan cara itunya tuh sama si Abdul gobloknya sama istrinya dijatuh, keluar batal juga, karena itu masuk kategori sengaja. Yang keempat yang membatalkan puasa, masuknya sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang yang ada pada badan kita. Di mana 5 lubang yang ada pada badan kita itu 5-5-nya tembus ke lambung, ke kantong nasi. 1 lubang hidung, 2 lubang mulut, 3 lubang telinga, 4 lubang kuul, 5 lubang dubur. Itu 5-5-nya tembus ke lambung. Nah apabila ada sesuatu yang kelihatan jelas bentuknya, warnanya masuk baik ke hidung, ke telinga, itu bisa membatalkan puasa. Contoh asap rokok. Asap rokok kelihatan jelas nggak? Nyata nggak? Ada bentuknya. Walaupun nggak bisa dipegang ya, tapi ada bentuknya kan? Kelihatan warnanya. Apa? Putih. Itu putih kalau rokoknya boleh beli. Tapi kalau rokoknya boleh minta, romantis, rokok makan gratis, rojali, rokok jarang beli, itu jadi warna asapnya nggak putih enggak. Warna asapnya ada tulisan. Rojali, rokok jarang beli. Tanda berada. Nah, itu kalau asap rokok sengaja masuk ke hidung, ada orang merokok, kita lewat, masuk, batal. Tapi kalau puasa, rokok nggak batal. Puasa rokok nggak batal. Ya, rokok makan nggak puasa, misalnya merokok puasa, rokok nggak batal. Kita lagi puasa nih, di sini ada rokok, batal nggak puasa? Enggak lah. Gak ada rokok. Ada dia kata-kata jebakan dia. Ada kita terjebak. Nah, atau kita lagi puasa, masukin cotton bud, korek kuping, lagi puasa digatal telinga. Kayaknya enak banget kalau dikorek-korek nih.
ambil ikatan bang atau ambil cukup pakai cukup penikuan karet. Itu masuk cukupnya, itu bisa batal puasanya. Makanya mau puasa bersihin dulu badannya, korek-korek dulu biar bersih steril telinganya. Makanya kita disunahkan menjelang masuk puasa Ramadan kita sunah mandi. Nanti mandinya malam Jumat sore. Niatnya nawaitul ghusla liduhuli Ramadan. Aku niat puasa menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Lillahi sunnah talilata sunnah karena Allah Ta'ala. Itu niat mandi menjelang memasuki bulan Ramadan. Jadi nanti mandinya Jumat sore. Nawaitul ghusla liduhuli Ramadana sunnata lillahi ta'ala. Yuk kita baca bareng-bareng. Nawaitul ghusla liduhuli Ramadana sunnata lillahi ta'ala. Aku niat mandi menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Sunnah karena Allah Ta'ala. Mandinya sunnah. Bersihin tuh badan tuh supaya nanti pas kita puasa nggak ada gangguan segala telinga gatal lah, macam-macam lah. Bersihin tuh semuanya biar steril, biar puasanya tenang nyaman gitu. Baik, kita lanjut. Ini terakhir ini aku kemudian yang kelima yang membatalkan puasa keluar darah haid, ini bagi wanita. Kemudian wiladah, melahirkan anak bagi wanita. Yang ketujuh, keluar darah nifas, darah setelah melahirkan. Yang kedelapan, pingsan selama seharian, itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang kesembilan, gila atau edan atau ayan, ya, walaupun sebentar itu bisa membatalkan puasa. Kemudian 10, tadi itu melakukan kemurtadan. Minimal ada 10 perkara yang dapat membatalkan puasa. Nanti kalau umpama ada yang belum bisa dipahami atau belum bisa mengerti dari materi taklim yang saya sampaikan, atau ada pertanyaan bisa tanyakan nanti setelah kita beres sholat id sambil mujakarah sambil ngopi. I-nya 3, ngopi. I-nya ada 3. I pertama iman, I kedua Islam, I ketiga ihsan. Ngo-nya ngobrol. P-nya perkara, I-nya iman, Islam, ihsan. Ngopi, ngobrol perkara iman dan artinya sedang ngopi. Kalau mau ngobrol jangan jelek-jelekin orang. Kita ngobrol perkara supaya iman kita ngobrol perkara Islam, tentang Islam jangan ngomong batu, ngomongin batu. Akhirnya udah kekerasan, nambahan dosa. Paham nggak kira-kira? Baik, para jamaah kita tutup taklim kita dan kita sambung lagi nanti insya Allah di bulan Syawal setelah kita lebar. Udah komat tuh, berarti langsung komat jago saja dulu ya. Udah jago komat, bener kan? Udah langsung komat aja. Ajarnya sudah diwakili di masjid-masjid juga. Setuju tuh ya? Bagusan di belakang, langsung komat tekma. Sebenarnya, kalau jago komat. Jadi ajaran diwakili di masjid itu. Apa banyak tuh? Itu masjid saja. Ajaran komat itu. Ya udah, ajar dulu langsung komat ya. Ajar baca doa atas ajar kan doa bulan baca aja. Doa ajar akan komat. Demikian simkuring dan dihapunten tina samudaya di kelepatan. Boh birina seandainya selama saya ngisi tali di sini kurang lebih sekitar berapa tahun ya? Ada masa 8 tahun ini. Lebih ya? Masa 10 tahun dah. Kalau ada kata yang salah, ucapan yang kurang berkenan di hati atau ada sikap tingkah laku yang tidak pantas, yang tidak benar, simkuring untuk dihapunten tina sagala rupi kalepatan kesalahan. Mudah-mudahan bapak-bapak kersang ngahapunten simkuring. Ngaki kuring sabalikna upami bapak-bapak aya kesalahan simkuring dibebaskan sadana. Urang saling ngahampun. Demikian mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika